Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Syahputra, NIM 2103245. Saya berasal dari Langkat, Sumatera Utara, dan saya kuliah di Universitas Maliku Saleh, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian. Oke, di sini saya akan membahas tentang pemeliharaan kelapa sawit, penanaman kelapa sawit, identifikasi pokok kelapa sawit, pemeliharaan kelapa sawit, pemupukan kelapa sawit, hama dan penyakit pada pohon kelapa sawit, perawatan parit pada perkebunan kelapa sawit. Yang terakhir itu ada panen atau buah potong pada tanaman kelapa sawit. Yang pertama itu ada pembibitan. Secara visual, kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda yang khusus. Kecambah yang unggul secara genetik hanya dapat dijamin kualitasnya dengan sertifikat dari prosedur benih tersebut. Di samping jenis tanah, kualitas bibit atau jenis pertumbuhannya merupakan faktor utama yang paling menentukan tingkat produksi. Rehabilitas faktor jenis dan kualitas tanaman setelah beberapa tahun tumbuh di lapangan tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, perlu pengelolaan pembibitan dan memperhatikan 3 faktor utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada pemilihan jenis kecambah atau bibit unggul, potensi produksi yang tinggi. Yang kedua ada pemeliharaan bibit selama di pembibitan. Yang ketiga itu ada seleksi bibit. Selanjutnya kita masuk ke dalam pemilihan jenis kecambah. Kualitas kecambah merupakan faktor utama yang menentukan tinggi rendahnya produksi. Pemilihan kecambah berkualitas penting dilakukan guna memastikan tingginya produksi. Tujuannya mendapatkan kecambah unggul sehingga setelah ditanam dapat memberikan hasil dan produksi yang tinggi. Standarnya, secara visual kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal. Selanjutnya, secara genetik kecambah unggul kualitasnya terjamin dengan adanya sertifikat. Memilih kecambah unggul dapat dilakukan dengan cara mendatangkan kecambah berlegitimasi dari produsen benih yang bersertifikat atau legitim, yaitu Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan, PT Sukopindo Medan, PT MP London Sumatera Indonesia Tbk Medan, PT Bina Sawit Makmur Palembang, PT Unggul Yunus Estate Pekanbaru, PT Damimas Sejahtera Pekanbaru, dan PT Tania Selatan Palembang. Selanjutnya kita masuk ke cara pemilihan kecambah. Sebanyak 26 varietas atau 16 diantaranya dihasilkan oleh produsen benih swasta telah dilepas sebagai varietas unggul yang dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh wilayah Indonesia. Potensi produksi produsen benih kelapa sawit domestik Indonesia tahun 2008 adalah 151 juta butir kecambah, sedangkan kebutuhan pasar diperkirakan mencapai 230 juta butir, sehingga pemerintah pada tahun ini membuka keran impor benih dari luar negeri atau DAMI, Papua Nugini, ASD, Costa Rica, dan Malaysia. Rantai tata niaga benih kelapa sawit di Indonesia memiliki 2 pola, yaitu pola distribusi langsung dan tidak langsung. Pada distribusi langsung, produsen menjual kecambahnya langsung kepada konsumen akhir tanpa melalui perantaraan. Pemesanan benih dilengkapi dengan surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit atau SP2B
KS yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan setempat. Setelah itu dilakukan produser administrasi, penjualan kecambah, pembayaran, serta penentuan jadwal tentatif pengiriman kecambah. Pengambilan kecambah dilakukan di lokasi produsen dan diawasi oleh Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih atau BP2MB. Pola distribusi tidak langsung dilakukan dengan sistem waralaba. Produsen menyediakan benih kelapa sawit kepada penangkar benih atau perkebunan swasta atau pengusaha. Lalu penangkar benih membibitkan sampai siap tanam. Kemudian penangkar penyalurnya kepada masyarakat atau petani dengan pengawasan P2EP atau IP2MP atau Dinas Perkebunan. Selanjutnya kita masuk ke pemeliharaan. Kecambah yang unggul kecambah yang unggul perlu dipelihara dengan baik. Tanpa pemeliharaan yang baik, kecambah unggul sekalipun sulit berproduksi tinggi. Pemeliharaan merupakan aspek yang penting yang perlu diperhatikan. Tujuannya untuk memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit siap tanam yang baik. Selanjutnya standarnya pertumbuhan bibit normal. Selanjutnya itu ada caranya. Yang pertama itu ada baby bag. Sudah diisi tanah dan disusun di bedengan dengan sistem instalasi air yang sudah dipasang sebelum kecambah datang. Yang kedua, kecambah yang datang langsung diseleksi lalu ditanam di baby bag atau pre-nursery. Yang ketiga itu ada pemeliharaan di pre-nursery, meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada penyiraman. Penyiraman dilakukan pagi dan sore setiap hari jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 8 mm. Kebutuhan air 0,2 sampai 0,3 liter per baby bag per hari. Selanjutnya, penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikro cikuro. Sistem tersebut menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan. Selanjutnya, penyiraman secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan pompa robin dan selang yang ujungnya dilengkapi dengan kepala gembor atau tidak terjadi erosi permukaan tanah di dalam baby bag. Selanjutnya itu ada pengendalian gulma. Yang pertama itu ada dilakukan hanya untuk cara manual atau mencabut gulma dalam baby bag. Yang kedua, bersamaan dengan pengendalian gulma tersebut, dilakukan penambahan tanah ke dalam baby bag untuk bibit doyong dan yang tersembul akarnya. Selanjutnya itu ada pemupukan. Aplikasi pemupukan dapat dilakukan secara konvensional maupun dengan teknologi pupuk yang melepaskan unsur hara secara terkendali. Selanjutnya, penyiraman dengan larutan pupuk harus dilakukan sore hari setelah penyiraman dengan air selesai dilakukan pada pagi atau siang hari. Pengendalian hama dan penyakit tanaman. Metode pengendalian hama dan penyakit di pre-nursery sangat tidak dianjurkan karena tanaman masih sangat rentan terhadap pestisida, apalagi yang mengandung logam berat seperti tembaga, air raksa, dan timah. Pengendalian hama dan penyakit umumnya dilakukan secara manual seperti memasang jaring atau paranet dan mengutip hama di lapangan. Selanjutnya itu ada penyiraman. Penyiraman dilakukan pada sore setiap hari jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 10 mm. Kebutuhan air 2-3 liter per layer bag per hari. Penyiraman secara mekanis
dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikro kencuru yang menciptakan penyiraman seperti gerimis buatan. Pengendalian gulma dalam layerback dilakukan secara manual sebulan sekali sampai bibit cukup besar. Konsolidasi bibit atau mendirikan dan menegakkan bibit doyong dilakukan bersamaan dengan pengendalian gulma. Gulma di antara layerback dapat dikendalikan secara kimia dengan herbisida glifosat, amphibosat 480 AS dosis 2-2,5 liter per hektar blanket, konsentrasi 0,5%. Nozzle yang digunakan adalah Polyjet kuning atau VLV 200. Posisi nozzle harus lebih rendah dari pemupukan layerback. Pemupukan secara konvensional dilakukan dengan pemberian MPK kompon 15 sampai 15 atau 6 sampai 4 sebanyak 5 sampai 10 gram setiap 2 minggu mulai transplanting sampai umur 7 bulan. Dilanjutkan dengan NPK kompon 12 17 sampai 2 sebanyak 20 sampai 30 gram setiap bulan sampai umur bibit 12 bulan. Pemupukan dengan pemberian pupuk CRF seperti Meister MX 20 sampai 6 sampai 14 ditambah 3. Cukup dilakukan sekali dengan dosis 50 gram per bibit pada saat transplanting dari pernensari ke mainensari dan ditambah booster 30 gram NPK 15 kurang 15 dikurang 6 dikurang 4 pada umur 9 bulan. Pemupukan harus menggunakan takaran. Pengendalian hama dan penyakit di pembibitan baik yang patogenik maupun fisiologis diupayakan secara manual. Pengendalian secara kimiawi adalah upaya terakhir yang dilakukan karena memiliki dampak keracunan yang dapat merusak bibit. Selanjutnya ada seleksi bibit. Seleksi pertama kali dilakukan pada kecambah diterima di kebun. Kecambah abnormal, patah dan busuk harus dibuang. Di pernensari atau PN dilakukan 2 kali seleksi, yaitu saat bibit umur 4 sampai 6 minggu dan sebelum transplanting ke mainensari atau MN. Pertama itu ada semai yang normal berbentuk daun lanceolate. Setiap daun yang keluar pada akhir pertumbuhan akan lebih besar dari daun yang terdahulu. Semai yang harus dimusnahkan mengikuti pedoman. Di mainensari dilakukan 4 kali seleksi dengan membuang bibit abnormal. Bibit abnormal memiliki ciri kelainan pada habitus tanaman, kelainan pada bentuk daun, dan kelainan daya tumbuh. Tahap pertama, umur bibit 4 bulan. Tahap kedua, umur bibit 6 bulan. Tahap ketiga, umur bibit 8 bulan. Dan tahap keempat, sebelum bibit ditanam ke lapangan. Selanjutnya kita masuk ke penanaman kelapa sawit. Kesalahan dalam penanaman tidak bisa diperbaiki setelah tanaman tumbuh beberapa tahun di lapangan. Merupakan suatu keharusan bahwa persiapan dan pelaksanaan penanaman harus dilakukan dengan benar. Pertama itu ada pemancangan. Pemancangan atau pengajiran dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit dengan jarak tanam yang dipakai. Tujuannya untuk memberikan tanda-tanda pada pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan. Selanjutnya ada sebagai pedoman untuk pembuat teras atau tapak kuda, drainase lapangan dan menanam kacangan.
Alat-alat yang dibutuhkan kompas dan geopositioning system atau GPS, apnea level atau clinometer, kayu pancang atau pancang kepala dan pancang anak. Terakhir itu ada tali plastik atau kawat. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan lubang dalam pemupukan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanam dengan menggunakan alat pengukur atau mal. Tujuannya untuk memberikan media tumbuh yang baik bagi akar tanaman pada saat pertumbuhan awal di lapangan. Mempermudah peresapan pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat tanaman mengabsorpsi pupuk dan memacu pertumbuhan di lapangan. Alat-alat yang digunakan, yang pertama itu ada cangkul, yang kedua itu ada alat pengukur atau mal dengan berukuran 90 cm dikali 90 cm atau minimum 60 cm dikali 60 cm dikali 60 cm. Yang ketiga itu ada takaran pupuk untuk pemberian pupuk dasar atau rock phosphate. Standar yang digunakan, lubang tanam telah selesai dibuat minimal 1 bulan sebelum tanam. Ukuran lubang tanam ideal adalah 90 cm dikali 90 cm dikali 60 cm atau minimal 60 cm dikali 60 cm atau dikali 60 cm. Tanah hasil galian harus dipisahkan antara topsoil setelah lubang dengan subsoil akhir lubang. Dinding lubang tanaman harus tegak dan tidak boleh berbentuk lain. Pada saat penanaman, topsoil ditimbunkan lebih dahulu, lalu subsoil. Pupuk ditabur secara merata ke dalam lubang tanam dengan dosis 30 gram Rp atau lubang tanam. Selanjutnya itu ada penanaman. Pelepasan layerback dari pola tanah dilakukan dengan cara menggoyangkan, lalu bibit diletakkan hati-hati ke dalam lubang yang telah diberi pupuk dan ditimbun dengan topsoil. Permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah asli. Berdirinya bibit harus benar-benar tegak di tengah lubang tanam sehingga barisan tanam lurus. Yang keempat, kita akan membahas identifikasi pokok. Pokok abnormal di lapangan sangat merugikan karena produksi yang dihasilkan sangat rendah atau bahkan tidak dapat berproduksi sama sekali. Sedangkan perlakuan yang diberikan atau perawatan sama dengan pokok lainnya yang normal. Pokok abnormal di lapangan perlu dibongkar yang dilanjutkan dengan penyisipan pada kondisi yang masih memungkinkan. Identifikasi pokok non-follower atau abnormal pada fase vegetatif. Gejala pokok abnormal di lapangan dapat terjadi pada bagian vegetatif dan generatif tanaman. Pada bagian vegetatif, gejalanya dapat terlihat sebagai berikut. Yang pertama itu ada pertumbuhan pelepah daun berputar. Yang kedua bercak oranye. Yang ketiga penyakit tajuk atau crown disease yang amat parah dengan helaian pelepah melengkung berputar ke bawah sebagai daun dan pucuk membusuk dan mengering. Selanjutnya, anak daun pada pelepah sempit memanjang. Selanjutnya, susunan anak daun sangat rapi seperti sirip ikan. Pelepah daun tegak, anak daun keriting dan pelepah daun muda sangat pendek dibandingkan dengan pelepah normal. Bertunas atau bercabang. Pokok kerdil atau kurus akibat hama dan penyakit. Yang terakhir itu ada pokok raksasa tetapi tidak berbuah atau jagur. Selanjutnya ada identifikasi pokok non-valur
atau abnormal pada fase generatif. Pada bagian generatif, gejalanya dapat terlihat sebagai berikut. Yang pertama itu ada buah pada tandan mengalami aborsi dan membusuk. Dan yang kedua, dalam satu tandan keluar bunga jantan atau betina. Buah tersusun sangat rapi dan kecil-kecil, pokok steril tidak berbuah. Yang kelima, kita akan memasuki pemeliharaan tanaman. Untuk dapat berproduksi tinggi, kelapa sawit membutuhkan unsur hara yang cukup, suhu dan kelembapan optimum, sinar matahari yang optimum, serta tekstur tanah yang baik. Kelapa sawit memerlukan kondisi yang optimum untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu tidak adanya atau sedikitnya persaingan dalam pengambilan unsur hara. Yang kedua, suhu dan kelembapan yang optimum. Yang ketiga, penyinaran yang optimum. Yang keempat, tekstur tanah yang baik atau cocok. Pengendalian gulma harus dilakukan dengan cara yang benar, karena kesalahan dalam pengendalian gulma akan menyebabkan kerusakan lahan dan tanaman. Kerusakan lahan tersebut berupa erosi dan pemadatan tanah yang secara langsung akan menurunkan produksi dari si kelapa sawit tersebut. Kerusakan tanaman antara lain berupa pelukan akar yang dapat merusak tanaman secara langsung, serta mengganggu proses pengambilan unsur hara dan akibat menyebabkan akar mudah terinfeksi cendawan atau penyakit. Untuk mendapatkan kondisi tersebut, perlu dilakukan pekerjaan konservasi tanah dan pengendalian gulma. Pengendalian gulma meliputi pekerjaan yang berikut. Yang pertama itu ada pengendalian lalang dengan cara semprot lalang atau wiping lalang. Yang kedua itu ada garuk piringan. Yang ketiga ada penyemprotan piringan, pasar pikul, dan tempat pengumpulan hasil atau TPH. Bongkar tumbuhan pengganggu atau BTP. Yang terakhir adalah babat pakisan. Konservasi tanah. Tanah merupakan media penyimpanan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Lebih jauh, tanah dapat berfungsi sebagai media untuk berkembangnya akar. Kondisi tanah yang subur dapat dibutuhkan untuk menghasilkan kelapa sawit yang berproduksi tinggi. Tujuannya untuk mempertahankan kesuburan tanah baik secara fisik, kimia maupun biologi. Standarnya, secara konservasi, tanah dibuat sesuai dengan keadaan tanah, terutama topografi atau kemiringan lahan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis sarana konservasi tanah. Yang pertama itu ada kacangan penutup tanah atau leguminous cover crop pada tanah rata. Yang kedua itu ada kacangan dan benteng teras atau kontur bun, serta tapak kuda pada tanah yang agak miring. Yang ketiga itu ada teras bersambung pada tanah miring dan sangat miring. Yang keempat itu ada tapak kuda pada tanah miring dan penanaman Fleming SP pada tanah timbun. Selanjutnya, pembuatan parit atau drainase pada tanah-tanah rendahan di setiap klasifikasi kemiringan tanah. Alat yang digunakan sesuai dengan kebutuhan baik secara manual atau cangkul maupun mekanis atau alat berat seperti bulldozer atau ekskavator. Selanjutnya ada rotasi.
Sesuai dengan kebutuhan, umumnya pembuatan hanya dilakukan sekali dan dilanjutkan dengan pemeliharaan rutin setahun sekali. Selanjutnya itu ada pengendalian lalang. Lalang merupakan salah satu kompetitor bagi tanaman kelapa sawit. Agar kelapa sawit dapat berproduksi optimal, keberadaan lalang perlu dikendalikan. Tujuannya untuk menekan pertumbuhan lalang karena merupakan persaing bagi tanaman kelapa sawit dalam pengambilan unsur hara dari dalam tanah dan dapat menurunkan produksi sebesar 25%. Standarnya kebun bebas dari lalang. Cara-cara yang digunakan, yang pertama itu ada kondisi kebun yang hanya ditumbuhi sedikit sekali lalang. Bisa dikendalikan dengan whipping lalang, yaitu dengan mengusap permukaan daun lalang dengan kain yang telah dibasahi larutan herbisida. Tahap-tahap pekerjaan whipping lalang sebagai berikut. Yang pertama itu ada kain katun yang berukuran 3 cm dikali 12 cm, dibalutkan pada 3 jari tangan. Yang kedua ada rumpun lalang dibersihkan dari sampah-sampah di sekitar pangkalnya dengan menggunakan arit kecil atau guris. Yang ketiga, jari tangan yang telah dibalut dicelupkan ke dalam larutan herbisida lalu diperas sedikit agar tidak menetes. Selanjutnya ada penyapuan atau whipping, dimulai dari batang bawah sampai ke ujung daun secara merata dan basah, lalu dilakukan perhelai daun lalang. Selanjutnya, hindari pecahnya batang atau daun lalang, apalagi tercabut sewaktu whipping atau pembersihan sampah. Selanjutnya itu ada untuk menghindari terjadinya lalang yang tidak whipping atau tertinggal, atau terjadi pengulangan whipping, maka ujung lalang yang telah di whipping diputus sekitar 1 cm sebagai tanda. Selanjutnya, herbisida yang dipakai adalah glifosat seperti amifosat 480 AS atau konsentrasi 1,0 sampai 1,3% ditambah surfaktan dengan konsentrasi 0,5%. Pertumbuhan lalang yang sporadis atau terpencar-pencar akan lebih efektif jika dikendalikan dengan metode spot spraying. Metode pengendalian yang efektif pada pertumbuhan lalang yang meluas atau seed adalah cara penyemprotan total atau blanket spraying. Selanjutnya itu ada garukan piringan. Keberadaan gulma pada piringan kelapa sawit dapat menyulitkan pemeliharaan tanaman. Kondisi piringan yang bersih dari gulma juga dapat menghindari tanaman dari serangga dan infeksi penyakit. Tujuannya untuk membersihkan piringan dari rumput-rumputan, kacangan, sampah, dan tumbuhan lainnya, untuk memudahkan pengutipan, brondolan, dan tempat penaburan pupuk. Standarnya piringan harus bersih, jaring-jaring piringan 1 meter, umur 1 sampai 2 tahun, 1,5 meter, umur 2 sampai 3 tahun, dan 2 meter, umur 3 sampai 4 tahun. Cara-caranya, yang pertama, piringan digaruk bersih dengan alat garuk. Yang kedua, gulma yang terdapat pada pokok dicabut bersih sampai setinggi jangkauan tangan. Yang ketiga, di lahan rendahan atau basah dapat dilakukan dengan cara dibabat secara tandas. Yang keempat, garuk piringan rotasi. Pertama mengarah ke dalam dan rotasi kedua mengarah keluar. Demikian selanjutnya bergantian arah. Selanjutnya itu ada penyemprotan piringan atau pasar pikul
dan TPH. Salah satu upaya untuk mengurangi populasi gulma di perkebunan kelapa sawit yaitu dengan penyemprotan herbisida. Tujuannya yang pertama itu di piringan untuk memudahkan pengutipan berondolan dan tempat penaburan pupuk. Yang kedua itu ada di pasar pikul untuk memudahkan pengeluaran hasil dari dalam kebun ke TPH dan memudahkan kontrol serta pemeliharaan. Yang ketiga itu pada TPH untuk mengurangi losses akibat berondolan tertinggal di TPH. Standarnya piringan, pasar pikul, dan TPH bersih dari gulma. Cara-caranya yang pertama itu semprot piringan, pasar pikul, dan TPH yang didominasi gulma, rumput, lalang, dan anak kayu dapat dilakukan setelah tanaman berumur 1,5 tahun dengan menggunakan campuran herbisida amifosat dosis 250 sampai 375 cc per hektar. Konsentrasinya 1:1 sampai 1,5% dan amiron 12,5 cc per hektar dan konsentrasi 0,05%. Yang kedua, rotasi penyemprotan 3 sampai 4 kali setahun. Yang ketiga, piringan yang disemprot berjari-jari 2 meter, lebar pasar pikul 1,2 meter dan luas TPH 3 meter dikali 4 meter. Yang keempat, sasaran semprotan adalah pasar tikus, piringan, dan TPH yang dilaksanakan sekaligus. Cara penyemprotan dilakukan dengan berjalan di pasar tikus dan memasuki piringan di sebelah kanan atau kiri setelah mengelilingi pokok atau sesuai tanda panah, lalu keluar dari pasar tikus, kemudian seterusnya hingga sampai ke jalan dan tidak ada TPH, maka TPH tersebut sekalian disemprot. Selanjutnya itu ada pembongkaran tumbuhan pengganggu atau BTP. Tumbuhan berkayu yang tumbuh di sekitar tanaman kelapa sawit dapat menjadi persaingan dalam menyerap air, udara, dan sinar matahari. Tumbuhan berkayu juga merupakan gulma yang sulit diberantas dengan herbisida. Oleh karena itu, pembongkaran tumbuhan berkayu biasanya dilakukan secara manual. Tujuannya untuk mencegah tumbuhan berkayu menyaingi tanaman kelapa sawit dalam hal penyerapan air, udara, dan sinar matahari. Standarnya, areal kebun bebas dari tumbuhan berkayu baik di piringan, pasar pikul, maupun di gawangan. Cara-caranya yang pertama itu dilakukan dengan membongkar tumbuhan berkayu termasuk anak akar liar kelapa sawit atau kentosan sampai akar-akarnya. Selanjutnya, pembabatan pakisan di gawangan. Pakisan merupakan salah satu gulma yang sering ditemukan di areal tanaman kelapa sawit. Pakisan berada di gawangan perlu dibabat untuk menciptakan kondisi lingkungan optimal bagi pertumbuhan kelapa sawit. Tujuannya yang pertama itu menekan pertumbuhan pakisan di gawangan agar tanaman kelapa sawit mendapat cahaya matahari yang cukup. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang tidak terlalu lembab sehingga mengurangi serangan hama dan penyakit bagi pokok kelapa sawit. Standarnya gawangan bersih dari pakisan yang tumbuh tinggi. Yang kedua, yang dibolehkan tumbuh adalah pakisan non-pakis kawat yang tingginya hanya sampai 50 cm. Cara-caranya, pakisan dibabat secara manual. Jika memungkinkan, dapat dilakukan penyemprotan dengan menggunakan cairan herbisida amiron 20 cc per hektar atau konsentrasi 0,025% dan paraquat 375 cc per hektar atau
konsentrasi 0,2%. Selanjutnya kita masuk ke pemupukan. Tanaman kelapa sawit memerlukan unsur hara yang optimum dan saingan dan seimbang untuk dapat memberikan hasil yang maksimal dan berkelanjutan. Tanah mempunyai kemampuan yang terbatas dalam penyediaan unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit dalam keadaan yang seimbang. Di samping itu, aktivitas produksi kelapa sawit akan menyebabkan hilangnya unsur hara karena terbawa oleh buah yang dipanen. Untuk menjaga supaya unsur hara dalam dapat tetap seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tanaman, perlu diadakan pemupukan. Pemupukan merupakan aktivitas produksi kelapa sawit yang membutuhkan biaya tinggi 60% dari keseluruhan biaya pemeliharaan. Apabila pemupukan dilakukan dengan cara yang tidak tepat, dapat mengakibatkan kerugian. Untuk itu, pemupukan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Unsur hara yang dibutuhkan oleh kelapa sawit. Berdasarkan jumlah yang diperlukan tanaman, unsur hara dibedakan menjadi unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Apabila kurang pertumbuhan tanaman dan produksi akan berkurang. Yang termasuk unsur hara makro adalah NPK, Ca, dan Mg. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Apabila kurang sedikit saja, pertumbuhan tanaman akan terganggu, dan apabila kelebihan sedikit saja, tanaman akan keracunan. Unsur hara mikro antara lain adalah B, Cu, dan Zn. Selanjutnya itu ada gejala kekurangan unsur pada pohon kelapa sawit. Kelapa sawit mengalami definisi hara dapat menunjukkan gejala yang beragam. Berikut merupakan unsur hara yang diperlukan dan gejala yang ditimbulkan akibat kekurangan hara. Yang pertama itu nitrogen, di mana daun menjadi kuning, pucat dimulai dari daun termuda. Terus daun pendek dan keras. Yang kedua itu ada fosfor, di mana daun memendek dan anak daun keungu-unguan. Dan daun rumputan di sekitar tanaman berwarna ungu memanjang. Terus batang dan tanaman mengecil. Selanjutnya ada kalium. Pada daun terdapat bercak warna kuning atau tembus cahaya. Selanjutnya itu ada magnesium, di mana daun menguning merata pada daun yang tua, dimulai dari ujung daun sampai ke pangkal anak daun. Yang kedua itu ada gejala berat ditandai dengan jaringan yang mati, ditemui dari pinggir daun sampai ke anak daun. Yang ketiga, gejala tersebut hanya ditemukan pada daun yang terkena cahaya matahari. Yang kelima itu ada boron, di mana ujung anak daun berbentuk pancing atau hog leaf. Terus terdapat daun mengeriting seperti tanda bahaya pada gardu listrik. Selanjutnya, bagian ujung daun memendek. Selanjutnya kita masuk pengambilan contoh daun. Pengambilan contoh daun dilakukan untuk melihat kandungan unsur hara pada tanaman kelapa sawit secara lebih akurat. Panduan pemupukan akan dibuat berdasarkan kondisi kandungan hara yang terbaca saat analisa daun. Tujuannya untuk mendapat contoh daun yang mewakili. Yang kedua, mempersiapkan contoh daun dengan baik untuk dikirim ke laboratorium. Yang ketiga, dengan contoh daun yang mewakili dan persiapan baik, analisa daun di laboratorium.
akan memberikan rekomendasi pemupukan yang tepat. Mengecek definisi unsur hara atau NPK, Mg, dan B. Selanjutnya standarnya, pokok LSU harus sehat, normal, produktif, serta tidak tumbuh di atas kebun, pinggir jalan, sungai, kampung, dan parit. Daun yang diambil adalah daun ke-17. Contoh tunggal digabung menjadi satu contoh atau kelompok. Waktu pengambilan pukul 7 sampai 12 siang. Cara pengambilan contoh daun. Yang pertama itu pilih pokok yang memenuhi syarat. Tentukan daun nomor ke-17. Apabila pokok contoh tidak memenuhi syarat, maka mundur atau maju satu pokok dari LSU lama. Selanjutnya, pokok daun ke-17 dengan dodos atau egrek yang tajam. Selanjutnya, ambil ember, lempar anak daun pada bagian tengah pelepah atau pada bagian tengah pelepah masing-masing, 2 dari kiri dan 2 dari kanan. Selanjutnya, ambil bagian tengah anak daun sepanjang 20 cm. Masukkan ke dalam kantong plastik dan beri tanda atau label sesuai dengan nomor pokok sampel. Selanjutnya, isi belangko pengamatan visual sesuai dengan keadaan tanaman pada saat pengambilan contoh daun. Selanjutnya, cucilah sampel daun dengan menggunakan kapas dan kain katun yang bersih yang telah dicelupkan ke air bersih. Selanjutnya, buang lidi daun dan gabungkan sampel tunggal menjadi satu sampel kelompok. Selanjutnya, beri label, lalu kirimkan segera ke bagian pengeringan. Keringkan sampel dalam oven dengan suhu 80 derajat Celcius selama 24 jam. Keluarkan sampel dari oven setelah kadar air yang diinginkan sudah tercapai atau daun telah rapuh. Waktu pengeringan, tebar satu sampel untuk satu rak. Beri label sehingga sampel tidak tercampur. Sampel yang sudah kering dimasukkan ke dalam kantong plastik lalu diberi label. Kirimkan sampel ke laboratorium secepat mungkin. Sebelum dikirim, simpanlah sampel di tempat kering. Pemupukan. Tidak semua unsur hara tersedia di dalam tanah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman sehingga perlu dilakukan pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk menambah kandungan hara yang dibutuhkan tanaman agar tanaman yang optimal. Berikut merupakan penjelasan tentang pemupukan pada kelapa sawit. Yang pertama itu pupuk urea atau NN. Tujuannya untuk menambah unsur hara nitrogen ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Yang kedua, meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitas. Dosisnya yang pertama TBM 1 banding 0,5 sampai 7,7 kg per pokok atau 2 kali rotasi. Yang kedua TBM 2 0,7 sampai 0,85 kg per pokok atau 2 kali rotasi. Terus TBM 3 0,9 sampai 1,25 kg per pokok atau 2 kali rotasi. TM muda umur 3 sampai 5 tahun 0,9 sampai 1,75 kg per pokok atau 2 kali rotasi. TM remaja umur 6 sampai 15 tahun 1 sampai 3 kilo per pokok atau 2 kali rotasi. TM tua umur di atas 15 tahun 1,5 sampai 2,5 kg per pokok atau 2 kali rotasi. Cara-cara dari pupuk urea.
Karena sifat urea mudah menguap dan tercuci, maka pemupukan hendaknya dilakukan pada saat piringan bersih. Ditabur merata dalam piringan dengan jarak 0,5 meter dari pangkal pokok sampai pinggir piringan. Kalau ada pupuk yang mengumpal, harus dipecahkan dahulu. Jangan memupuk dengan urea pada tanaman terkena penyakit atau crowdiasis biasa. Untuk pokok yang di pinggir jalan, sungai, parit, dan tapak kuda, taburkan pupuk di bagian dalam atau atas piringan setelah lingkaran. Yang kedua itu ada fosfor. Tujuannya untuk menambah unsur hara fosfor ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Meningkatkan produksi baik kualitas maupun kuantitas. Dosisnya lubang tanam 0,5 sampai 0,50 kg per pokok, 1 kali rotasi. TBM 1 0,7 sampai 1,25 kg per pokok atau 2 kali rotasi. TBM 2 0,5 sampai 1 kg per pokok atau 2 kali rotasi. TBM 3 0,75 sampai 1 kg per pokok atau 1 kali rotasi. TBM muda umur 3 sampai 5 tahun 0,75 sampai 1,5 kg per pokok 1 kali rotasi. TM remaja umur 6 sampai 15 tahun 1,25 sampai 3,5 kg per pokok atau 1 kali rotasi. TM tua umur di atas 15 tahun 1,5 sampai 3 kg per pokok atau 1 kali rotasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang hama dan penyakit. Hama adalah setiap jenis serangga dan hewan lainnya yang merusak tanaman. Penyakit adalah setiap mikroorganisme atau cendawan bakteri, virus yang merusak tanaman. Serangan hama dan penyakit tersebut selain dapat menyebabkan produksi menurun, juga dapat menyebabkan kematian tanaman. Untuk menghindari risiko yang berat, perlu dilakukan pengendalian hama atau penyakit secara efektif dan efisien. Tujuannya untuk mengetahui secara dini adanya hama dan penyakit pada tanaman kelapa sawit. Untuk mengetahui perkembangan populasi hama dan penyakit dan tingkat serangannya. Mengetahui jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman sebagai dasar penentuan strategi pengendalian. Strategi global telling atau ambang toleransi. Ulat api dan ulat kantong 3-5 ulat per pelepah. Tikus lebih dari 5% pohon yang terserang. Efektif telling atau ambang bahaya. Ulat api dan ulat kantong lebih dari 5 ulat per pelepah. Tikus lebih dari 5% pohon terserang. Cara pengamatan global telling dilakukan pada titik sensus dan 6 pokok sensus secara bergantian tiap bulan. Hal yang diamati adalah tidak adanya tanda serangan hama penyakit pada pokok yang akan diamati. Perhitungan jumlah ulat dilakukan pada daun ke-17 atau ke-25 dari pokok yang diamati. Hasil sensus yang dicatat dalam belangko pengamatan hama dan penyakit. Efektif telling dilakukan apabila dari global telling populasi sudah berada pada ambang bahaya. Pengamatan dilakukan pada satu pokok titik sensus yang 18 pokok sensus hingga semuanya ada 19 pokok yang diamati. Cara pengamatannya sama dengan pada global telling. Kita masuk dengan ulat api dan ulat kantong. Tujuannya untuk mengendalikan populasi ulat api dan ulat kantong agar tetap berada di bawah ambang ekonomi tanpa merusak lingkungan. Standarnya populasi ulat api dan ulat kantong di bawah ambang ekonomi. Jenis ulat api yang pertama itu ada Togesa
asigna. Yang kedua ada Setora mitens. Yang ketiga ada Darna trima. Yang keempat ada Ploneta deducta. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis ulat kantong. Yang pertama itu ada Mahasena cerbeti. Yang kedua itu ada Metisa plana. Yang ketiga ada Kremestopsi pendua. Selanjutnya kita akan membahas risiko serangan. Pertama itu ada memakan daun. Yang kedua, bila serangan berat, tanaman cenderung membentuk bunga jantan sehingga produksi turun. Bila tanaman kehilangan daun lebih dari 90% atau meledi, produksi turun sampai 70% pada tahun pertama setelah serangan dan 30% di tahun kedua. Bila tanaman kehilangan daun 25%, produksi dapat turun sampai 20%. Sifat ulat api. Siklus hidup terdiri atas telur, larva, kepompong, dan kupu-kupu. Kupu-kupu meletakkan telur di permukaan daun bawah. Dapat menghasilkan lebih dari 300 butir telur per ekor. Telur menetas setelah 4-7 hari. Ulat muda mulai makan dengan mengikis permukaan daun paling bawah. Serangan yang berbahaya saat ulat memasuki umur pertengahan 25-30 hari. Ulat yang sudah tua akan jatuh dengan sendirinya dan terus membentuk kepompong di pinggiran atau pangkal batang atau tanah yang gembur. Setelah masa habis, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu biasanya terbang untuk kawin pada peralihan siang dan malam. Populasi akan meningkat dengan menurunnya predator akibat gawangan dibabat tandas, penggunaan herbisida, dan musim kemarau yang panjang. Sifat ulat kantong. Larva tinggal di dalam kantong dengan kantong yang terbuat dari daun. Ulat betina tetap tinggal di dalam kantong sepanjang hidupnya. Ulat jantan hanya tinggal dalam kantong sampai masa berkepompong. Setelah kupu-kupu terbentuk, akan terbang mencari imago betina. Dapat menghasilkan telur 300-3000 butir. Larva yang baru menetas akan keluar dari ujung kantong mengantung pada benang yang dikeluarkan. Larva muda akan mengikis daun dan membentuk kantong yang bertambah besar dengan bertambahnya umur ulat. Di samping itu, ulat dapat menyobek daun untuk membentuk kantongnya. Ulat kantong mulai menyerang dari lingkaran kecil. Jika lalai, serangan dapat meluas dengan cepat. Pada serangan berat, pelepah bisa menjadi mati. Pengendaliannya secara manual dapat dilakukan dengan pengutipan ulat atau larva dengan hanya dapat dilakukan pada tanaman yang berumur 1-5 tahun. Luas serangan kecil atau lebih dari 25 hektar dan populasi ulat kira-kira 4 ekor per pelepah. Pengutipan kepompong dilakukan dengan mengutip kepompong yang ditemu di pinggiran, gawangan, dan ketiak bekas pemotongan buah. Secara biologi, memperbanyak semut, angkrang, atau keranggo yang merupakan predator, mengurangi kemungkinan terjadinya kematian predator dengan penggunaan bahan kimia secara bijaksana. Menanam atau memelihara tanaman penutup tanah untuk memperbaiki lingkungan hidup predator. Jika harus diadakan penyemprotan, gunakan virus predator ulat. Secara kimia, penyemprotan sebaiknya tidak dilakukan apabila tidak sangat mendesak karena dapat merusak lingkungan hidup predator. Sebagai alternatif, dapat digunakan pestisida dengan metode infus akar. Dilakukan pada daerah yang serangannya tidak menyebar atau sporadis. Carilah akar yang aktif dengan cara mencangkul 30 cm dari batang. Akar yang aktif ditandai dengan warna agak hitam dan warna di dalamnya putih. Akar aktif yang dipilih adalah akar yang sehat atau tidak terluka agar bersih dari tanah. Akar diiris dengan memakai pisau tajam atau cutter. Istilah plastik es yang sudah disediakan dengan istilah plastik es yang sudah diisikan dengan inseksida. Bahan aktif delta metrine atau desis 2,5. Konsentrasi 0,005
sebanyak 150 cc. Masukkan akar dengan yang sudah dipotong sampai dengan dasar plastik. Ikatlah bagian atas plastik dengan karet gelang. Alternatif penggunaan pestisida dapat dilakukan dengan metode injeksi batang. Dilakukan pada daerah yang serangannya tidak menyebar atau sporadis. Persiapan alat bor dan inseksida dengan jenis daun, dosis sesuai anjuran. Bor batang dan kemiringan 45 derajat. Masukkan inseksida ke dalam lubang yang sudah dibuat, lalu tutup dengan lilin atau tanah liat. Selanjutnya ada itu hama tikus. Tujuannya menurunkan populasi tikus agar tetap berada di bawah ambang ekonomis tanpa merusak lingkungan. Standar populasi tikus berdasarkan observasi, bila lebih dari 5% pohon diserang, perlu dilakukan pengendalian dengan racun tikus atau umpan. Jenis-jenis tikus. Yang pertama itu ada Rattus thiomanchius. Yang kedua ada Rattus argentiventer. Yang ketiga ada Rattus diardi. Risikonya memakan buah. Pada serangan berat, kurang dari 10 buah yang digigit per tandan. Dan dengan kerapatan populasi 300 ekor per hektar dapat menghilangkan populasi minyak 240 kilo per hektar. Sifat-sifat tikus. Pada musim hujan, tikus tinggal di atas pohon. Pada musim kemarau, bersembunyi pada tumpukan pelepah. Pada masa kawin 2 bulan sekali dengan jumlah anak rata-rata 7 ekor. Umur dewasa dapat mencapai 4 bulan. Pengendaliannya dilakukan apabila lebih dari 5% pohon yang diserang, dilakukan dengan cara pengumpanan atau diracun. Umpan atau racun diletakkan di pinggiran atau di ketiak pelepah atau pada tandan. Setelah 3 hari sejak pengumpanan, dilakukan pengamatan jumlah umpan yang dimakan. Apabila umpan racun yang dimakan dari 20%, maka umpan perlu ditambah. Apabila umpan racun yang dimakan kurang dari 20%, maka umpan tidak perlu ditambah. Setelah 1 bulan sejak pemberian umpan, perlu dilakukan observasi lagi. Apabila ditemukan serangan berat, perlu dilakukan pemberian umpan lagi. Selanjutnya ada itu hama kumbang tanduk. Tujuannya mengendalikan populasi kumbang tanduk agar tetap berada di bawah ambang ekonomi tanpa merusak lingkungan. Standarnya populasi kumbang tanduk di bawah ambang ekonomi. Risikonya dalam keadaan serangan ringan, pelepah daun jadi patah akibat gerekan kumbang tanduk. Apabila menyerang atau merusak titik tumbuh, tanaman akan mati. Sifat-sifat menyerang tanaman muda di lahan yang baru diremajakan atau tanaman yang muda yang berdekatan dengan kampung yang banyak melakukan penebangan kelapa. Kumbang tanduk atau lundi bersarang di atas pelapukan tanaman kelapa atau kelapa sawit. Pendaliannya dilakukan dengan cara sanitasi lingkungan, penanaman kacangan penutup tanah, terutama Mucuna sp. Terus itu ada penyakit busuk tandan buah. Tujuannya menurunkan populasi cendawan Maramius flamvorus agar tetap berada di bawah ambang ekonomi tanpa merusak lingkungan. Standarnya populasi pokok yang diserang busuk tandan buah ini di bawah ambang ekonomi. Resikonya menyebabkan buah busuk. Buah busuk tidak dapat diangkut ke pabrik karena merusak mutu minyak. Sifat-sifatnya disebabkan oleh cendawan yang senang hidup pada daerah dengan kelembapan tinggi dan tanaman yang tidak bersih dari bekas bunga jantan dan tumbuhan epifit. Penunasan yang terlalu berat akan menyebabkan busuk buah. Terlihat cendawan berwarna putih pada kulit buah yang tandannya sudah berumur 2 sampai 4 bulan. Menyerang tandan buah yang paling bawah. Pengendaliannya itu ada melakukan penunasan sesuai dengan petunjuk. Membuang dan membakar buah serta bunga yang busuk. Terus kita masuk ke
ke crown diase. Tujuannya menurunkan populasi penyakit tajuk atau crown disease agar tetap berada di bawah ambang ekonomis tanpa merusak lingkungan. Risiko: tanaman terlambat produksi dan buah tidak normal. Batang yang terinfeksi dengan penyakit ini akan mendapat serangan penyakit busuk, pucuk, atau spare rot. Sifat-sifatnya menyerang tanaman yang belum menghasilkan pelepah yang muncul tidak membuka sempurna dan jadi bengkok-bengkok. Pada daun yang belum membuka terlihat pembusukan berwarna coklat dan menyebar mulai dari bagian tengah. Anak daun jadi terputus lalu diikuti oleh infeksi sekunder jamur lainnya atau busuk pucuk. Serangan biasanya sudah terlihat sejak di pembibitan. Tingkat serangan lebih ditentukan oleh faktor keturunan. Pemberian pupuk nitrogen atau urea akan memperburuk keadaan tanaman. Pengendalian: lakukan seleksi dengan sebaik-baiknya di pembibitan agar bibit yang terserang penyakit ini tidak tertanam di lapangan. Jangan berikan pupuk nitrogen atau urea pada tanaman yang terserang. Rotasi tergantung dari populasi dan tingkat serangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perawatan parit. Tanaman kelapa sawit memerlukan kondisi air tanah yang baik atau cocok agar dapat tumbuh subur dan berproduksi tinggi. Untuk menghindari kelebihan air, maka pada tanah gambut dan daerah rendahan dibuat parit atau saluran drainase agar parit yang sudah dibuat dapat berfungsi dengan baik. Diperlukan perawatan parit. Tujuannya parit dapat mengalirkan kelebihan dari air dari blok ke kebun ke luar kebun dengan lancar. Dengan demikian, kadar air tanah stabil antara 20-25%. Dengan kedalaman aras air atau water table optimal 60 cm. Standarnya parit bersih dari gulma dan benda-benda lain yang menghalangi kelancaran aliran air. Kedalaman parit masih menunjang kelancaran aliran air. Cara-caranya: membuat sistem drainase berjenjang merupakan drainase lapangan, drainase pengumpul, dan drainase pembuangan. Drainase lapangan berupa parit buatan yang berfungsi menahan air yang ada dan mengalirkan air ke permukaan tanah. Drainase pengumpulan dibangun berupa parit buatan, kolam, waduk, dan sebagainya yang berfungsi mengumpulkan air dari suatu areal tertentu dan mengalirkan ke pembuangan. Drainase pengumpulan dapat juga berupa teras bersambung dan benteng yang mekanisme pembuangan airnya melalui mekanisme peresapan tanah. Drainase pembuangan berfungsi mengeluarkan air dari suatu area tertentu dengan memanfaatkan kondisi alam yang ada seperti sungai, jurang, atau rendahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang panen atau potong buah. Sasaran usaha perkebunan kelapa sawit adalah hasil tandan buah segar atau TBS yang tinggi dalam rendaman CPU dan inti yang tinggi serta asam lemak bebas atau ALB yang memenuhi standar pasaran dunia kurang dari 3%. Total produksi TBS per hektar per tahun dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berpengaruh langsung pelaksanaan pemanenan, tunasan, dan transportasi maupun berpengaruh tidak langsung atau penyiangan, pemupukan, konservasi tanah, dan pengendalian hama dan atau penyakit. Selanjutnya ada panen atau potong buah. Untuk mendapatkan TBS dengan rendaman yang tinggi perlu pelaksanaan panen yang baik dan sesuai standar matang panen, serta pelaksanaan transportasi yang baik, tidak ada restan. Kandungan asam lemak yang rendah kurang dari 3% akan didapat dengan melakukan panen sesuai dengan standar matang panen dan pengangkutan yang lancar segera setelah buah dipanen. Jalan adalah prasarana yang mutlak dan
yang mutlak ada dan membutuhkan biaya investasi cukup tinggi. Kerusakan jalan akan memperlambat pengangkutan TBS ke pabrik dan pembuatan dan pupuk dari gudang ke lapangan. Tujuannya pemotongan dari pengutipan TBS pada tingkat kematangan yang sesuai sehingga mendapatkan kandungan minyak yang diharapkan tanpa membuat kerusakan pada tanaman. Standarnya kriteria matang panen adalah 1 brondolan yang jatuh secara alami per kilo TBS mengacu pada berat TBS sensus di awal semester. Semua buah yang sudah matang panen harus dipanen. Cara-caranya, potong TBS yang sudah memenuhi standar dengan menggunakan alat yang tepat. Dodos untuk pokok rendah, egrek untuk pokok tinggi. Pelepah yang dipotong waktu panen disusun rapi di gawangan mati. Brondolan dikutip bersih termasuk di pelepah karena brondolan mempunyai minyak lebih dari 40%. Gagang tandan dipotong mepet atau cangkem kodok. Panjang gagang maksimum 2 cm. Tandan dan brondolan diangkut ke TPH. Tandan disusun rapi di TPH, brondolan ditumpuk terpisah di pinggir TPH. Cabang yang ditinggal dari pokok harus lebih dari 48 cabang per pokok atau songo 2 bila perlu panen tanpa membuang pelepah. Alat-alat yang digunakan untuk memanen ada itu dodos, egrek, atau sesuai dengan kondisi tanaman. Yang kedua itu ada kampak untuk memotong gagangan panjang. Yang ketiga itu ada angko atau jondap. Yang keempat itu ada gancu atau tojo. Rotasinya 7 hari sekali kembali ke seksi potongan buah yang sama. Selanjutnya ada produktivitas hasil TBS per hektar. Produktivitas hasil panen TBS per hektar atau per tahun ditentukan oleh keaslian sumber genetik tanaman yang digunakan. Produktivitas hasil panen TBS per hektar atau per tahun, jenis bibit yang sama akan berbeda pada kondisi kelas kesesuaian lahan yang berbeda atau S1, S2, dan S3. Produktivitas hasil sangat ditentukan oleh umur tanaman. Produktivitas hasil ditentukan oleh efektivitas tenaga kerja atau output potong buah per hari kerja. Pusingan potong buah, kematangan buah, proses panen, dan jumlah tenaga potong buah yang tersedia. Selanjutnya itu ada tunas pokok. Tujuannya untuk menghindari kehilangan brondolan yang tersangkut di pelepah, mengurangi kelembapan untuk mencegah berkembang biaknya penyakit. Standarnya songo A2 atau lebih dari 48 pelepah per pokok. Cara-caranya, pelepah yang lebih dari standar ditunas mepet berbentuk tapak kuda arah keluar. Pelepah bekas tunasan disusun rapi di gawangan mati. Jangan membuang atau memotong pelepah melebihi standar yang ditetapkan. Apabila kita tetap melakukan penunasan atau membuang pelepah lebih dari standar, baik saat pemanenan maupun penunasan secara khusus, berarti kita lebih berbahaya dari ulat api atau ulat kepompong. Apabila pelepah dibuang dari standar dapat berakibat sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengambilan unsur hara dan proses pengolahan menjadi makanan oleh daun akan tidak sempurna. Pembentukan TBS tidak sempurna, kematangan TBS tidak merata, TBS yang terbentuk menjadi busuk. Tanaman hanya mengeluarkan bunga-bunga jantan saja. Pertumbuhan batang cepat, semakin ke atas semakin mengecil. Alat-alat yang digunakan, yang pertama itu ada dodos untuk tanaman umur kurang dari 8 tahun, egrek untuk tanaman umur 8 tahun atau lebih.
Terus ada kampak untuk memotong gagang panjang. Rotasi setiap 9 bulan atau 1,33 rotasi per tahun. Selanjutnya kita akan membahas transportasi pada lahan kelapa sawit. Hasil panen perlu segera dikirim ke pabrik secepat mungkin untuk menjaga agar kualitas tidak menurun. Mempersiapkan alat transportasi yang dapat berfungsi dengan baik merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Tujuannya mengangkut TBS dan brondolan dari TPH ke pabrik sesegera mungkin agar asam lemak bebas atau ALB minyak tidak lebih dari 3% dan mendapat rendaman minyak kelapa sawit setinggi mungkin. Standarnya TBS yang diangkut memenuhi standar matang panen. Brondolan harus diangkut semuanya. Cara-caranya, TBS yang diangkut adalah TBS yang berada di TPH dan sudah diterima oleh kerani buah. Parkirlah truk atau traktor di pinggir jalan dekat TPH. Jangan sampai masuk ke dalam parit. Seluruh buah yang sudah diantrikan di TPH harus terangkut hari itu juga ke PKS. Selanjutnya itu ada pemeliharaan jalan. Kondisi jalan yang baik dan terawat dapat membantu kelancaran proses pengangkutan hasil panen pada tepat waktu. Dengan demikian diharapkan kualitas rendaman yang dihasilkan tinggi. Tujuannya memelihara jalan, drainase dan struktur jalan dari segala kotoran dan rumput yang tumbuh agar pengangkutan TBS dari kebun ke pabrik selalu lancar. Standarnya permukaan jalan padat dengan berbentuk punggung kerbau atau batok McCrab sehingga air hujan tidak mengenang di badan jalan. Tidak ada bahan organik di badan jalan. Saluran drainase harus bebas dari rumput-rumputan dan kotoran lain sehingga aliran air selalu mengalir dan tidak tergenang. Cara-caranya diadakan pemeliharaan secara rutin. Parit harus dibersihkan dari kotoran dan rumput-rumputan. Rumput pada bagian bahu jalan harus dibabat tandas. Pelepas sawit dan bahan organik lainnya jangan dibuang ke sungai supaya jembatan tidak cepat rusak. Alat-alatnya sesuai dengan kebutuhan dari cara manual dengan cangkul sampai cara mekanisme dengan rod grader. Rotasinya sesuai dengan kebutuhannya, umumnya 1-2 tahun sekali. Baiklah, mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan dari proses pembibitan, penanaman, identifikasi pokok, pemeliharaan, pemupukan hama dan penyakit, perawatan parit, panen atau potong buah di proses kelapa sawit. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.